memberi kesempatan kedua. Hembusan nafas Elan menerpa kulit mulus Ella, membuat wanita itu merinding dan tak berkutik sedikit pun. Elan mencium rambut Ella. Aroma sampo di rambut Ella telah menjadi candu dirinya. Pria itu melingkarkan tangan di pinggang Ella. Dia begitu merindukan Ella. Dia seakan ingin menghentikan waktu agar dirinya bisa bersama dengan Ella. Ya, Ella sama sekali tak menolak ataupun berontak dikala Ella menciumnya. Jika tadi wanita itu terus berontak, kali ini dia sudah tidak lagi berontak. Malah dia seakan membiarkan Ella menciumi tubuhnya. Ella menyadari memang dirinya sangatlah bodoh. Namun, dia membiarkan kebodohannya itu sekarang menguasainya. Jika ada jurang, mungkin dia akan lebih memilih untuk masuk ke dalam jurang. Berada di ambang kebingungan membuatnya tersiksa. Bimbang yang mana? Logikanya menolak, tapi tidak dengan hatinya. Elan menarik dagu Ella, mencium dan melumat lembut bibir wanita itu. Meskipun ayahmu melarang hubungan kita, tetap tidak akan membuatku takut dan gentar. Sampai kapanpun kau akan tetap aku perjuangkan. Ella terdiam mendengar apa yang Elan katakan. Sepasang iris matanya tak lepas menatap Elan. Tatapan yang dia pancarkan tersirat sesuatu hal di sana. Bagaimana kalau orang tuaku tetap bersikukuh menghancurkan rencanamu? Apa yang kau lakukan? Tanyanya dingin dan datar. Dia menahan gejolak perasaan berada di dekat Elan. Elan belai bibir ranum Ella dengan jemarinya. Aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap memperjuangkan hubungan kita, Sunshine. Percayalah padaku. Menyerah tidak akan pernah ada di kamus kehidupanku. Kenapa? Apa maksudmu bertanya kenapa? Kenapa kau memperjuangkan hubungan kita? Di hatimu masih ada Delva. Aku tahu itu. Bayang-bayangnya masih ada di pikiranmu. Jangan berbohong pada hatimu. Jangan karena Delva sudah tidak ada, kau menjadikan diriku pelampiasanmu. Sudah cukup diriku hanya kau jadikan alas balas dendam. Jangan jadikan diriku sebagai pelampiasanmu. Elan belum menjawab apa yang Ella ucapkan. Pria itu mengerti akan kekhawatiran wanita itu, karena memang Ella sudah mendengar semuanya tentang dirinya dan Delva. Pun Elan sama sekali tidak berniat untuk melakukan kebohongan lagi. Ikutlah denganku, aku ingin menunjukkan sesuatu, ucap Elan dengan nada yang terdengar serius. Kau ingin membawaku kemana? Tanya Ella seraya menatap Elan. Nanti kau akan tahu. Elan belai pipi Ella. Ella menurut mengikuti apa yang Elan katakan. Detik selanjutnya Elan menggenggam tangan Ella, membawa pergi Ella dari penthouse-nya. Dia membiarkan Elan bawanya pergi. Entah kenapa hatinya berkata bahwa ada sesuatu hal penting yang Elan ingin tunjukkan dan tak bisa ditunda-tunda. Angin malam berhembus cukup kencang. Ella sedikit terkejut dikala Elan bawanya ke sebuah makam mewah yang ada di Manhattan. Jutaan pertanyaan muncul di dalam pikiran Ella. Namun semuanya itu tertahan di tenggorokannya dan tak bisa diungkapkan oleh kata. Hati dan pikiran Ella bergejolak tak menentu. Ada kegelisahan dan kecemasan yang tak bisa dia beritahu. Semuanya seakan sangat sulit untuk diungkapkan. Menahan perasaan dan pikirannya memang tidaklah mudah. Lalu, seketika langkah kaki Ella terhenti tepat di pusaran makam tertulis Delva Club. Raut wajah Ella berubah, pancaran matanya menjadi terkejut. Wanita itu sama sekali tidak menyangka kalau Ella membawanya ke makam Delva. Ella hendak ingin bicara, tapi lagi dan lagi kata-katanya seakan tertelan. Elan menatap Ella dengan tatapan yang memiliki makna khusus dan dalam. Aku selama ini memandangi makam Delva sendirian. Ini pertama kalinya aku membawa seorang wanita ke makam Delva. Ella terdiam membalas tatapan Elan dengan tatapan serius. Kenapa kau mengajakku ke makam Delva? Tanyanya minta penjelasan pada Elan. Karena aku ingin memberitahu Delva, aku telah memiliki sosok wanita penting di hidupku. Sosok wanita yang mengubah hidupku. Sosok wanita yang telah berhasil membuatku jatuh cinta sedalam-dalamnya. Tutur Elan jujur. Ella tak mampu berkata-kata mendengar jawaban Elan. Wanita itu hanya diam 1000 bahasa dengan sorot mata memancarkan jutaan arti dalam. Meski tak bisa berkata, tapi hatinya bergetar mendengar apa yang Elan katakan. Elan mengalihkan pandangannya menatap pusaran makam Delva. Pria itu mengusap-usap pusaran makam itu. Pun senyuman samar dia lukiskan, senyuman yang memiliki arti ikhlas dan telah merelakan. Delva, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja kan? Lepas dari apapun yang terjadi, aku yakin kau sudah berada di tempat paling nyaman dan tenang. Tempat yang akan memberikanmu kebahagiaan yang abadi. Delva, kau adalah sosok wanita yang dulu aku cintai. Perasaanku padamu tidak sama sekali mengada-ada. Setiap malam aku sering sekali merindukanmu. Sekalipun kau tidak pernah mencintaiku, tapi cintaku padamu sangat tulus. Apa kau ingat? Aku dulu pernah mengatakan padamu bahwa aku akan membalaskan dendamku pada Christian. Dan aku sudah membalaskan dendamku, meski tidak dikatakan sepenuhnya berhasil.
Tapi setidaknya Christian pernah merasakan penderitaan, walau itu hanya sesaat. Wanita di hadapanmu adalah Ella. Dia yang dulu pernah aku jadikan alat balas dendamku. Maaf, aku minta maaf karena sekarang pusat perhatianku tertuju pada Ella. Aku bakal tidak bisa hidup tanpanya. Saat aku jatuh cinta pada Ella, aku pernah membenci diriku yang begitu mudah menggesermu dari hidupku. Harusnya aku tidak mudah melupakanmu. Harusnya aku masih setia padamu. Paling tidak sampai aku membalaskan dendamku, baru aku memikirkan orang baru. Ternyata apa yang aku rencanakan tidak sejalan dengan kenyataan. Maafkan aku, Delva. Aku pernah mengurung diriku cukup lama, merutuki diriku yang jatuh cinta pada Ella terlalu dalam. Aku merasa seperti aku telah mengkhianatimu, padahal seharusnya aku mampu mengendalikan perasaanku. Ella menjeda sebentar, menjamkan mata dan melanjutkan. Tapi seiring berjalan waktu, aku merasa bahwa aku tidak salah. Aku mencintaimu pada saat itu. Kau adalah bagian dari masa laluku, sedangkan Ella adalah wanita di masa sekarang dan masa depanku. Aku yakin di sana kau telah hidup tenang dan mendapatkan kebahagiaanmu. Biarkan aku sekarang merasakan kebahagiaanku lagi dengan wanita baru di hidupku. Untuk masalah dendamku pada Christian, aku memutuskan untuk menyudahi dendamku. Aku sangat yakin kau setuju dengan keputusanku yang ingin menyudahi dendam. Aku tidak ingin menghabiskan hidupku hanya dengan dendam. Aku ingin menghabiskan hidupku bersama dengan orang yang aku cintai. Delva, terima kasih. Kau telah menjadi bagian dari masa laluku. Tidak peduli dulu kau tidak pernah membahas perasaanku. Yang aku tahu, kau adalah sosok wanita yang dulu sangat aku cintai. Sekarang biarkan aku melanjutkan hidupku, memulai hubungan baru dengan Ella. Aku akan selalu mendoakanmu agar terus bahagia. Aku pun akan melakukan hal yang sama seperti yang aku lakukan. Air mata Ella berlinang jatuh membasahi pipinya mendengar apa yang Ellen katakan. Hatinya bergetar, semua perkataan Ellen terdengar begitu tulus dan tak sama sekali berbohong. Dia bisa merasakan semua kata-kata Ellen sangatlah jujur. Ellen bangkit berdiri ketika sudah berbicara di depan makam Delva. Pria itu mendekat ke arah Ella, menangkup kedua rahang Ella, menyeka air mata yang sejak tadi tak henti berenang jatuh. Ella Fiskra, aku sangat mencintaimu. Demi Tuhan, aku sangat mencintaimu. Apakah bisa kau memberikanku kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Pinta Ellen dengan sungguh-sungguh. Ella terisak mendengar permintaan Ellen. Aku membencimu. Aku sangat membencimu karena telah menjadikanku alat balas dendammu. Tapi aku jauh lebih membenci diriku sendiri. Aku tidak bisa menahan perasaanku padamu. Aku jatuh cinta padamu. Meskipun kau telah melukaiku, tetap aku tidak bisa melupakanmu. Senyuman di wajah Ellen terlukis mendengar pengakuan Ella. Pria itu menangkup kedua pipi Ella, memberikan lumatan lembut di bibir wanita itu. Awalnya Ella hanya diam, namun perlahan dia mulai membalas pagutan bibir Ellen. Dua insan itu berciuman di bawah sinar bulan dan bintang. Pagutan yang tercipta bukanlah nafsu semata saja, melainkan sebuah perasaan paling dalam yang terkadang sulit untuk diungkapkan oleh kata. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.